Salam sehat, salam sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Pada video ini, kita akan mengupas lebih mendalam tentang misteri peradaban manusia pada masa lalu dan masa akan datang. Peradaban ini bukan cerita fiksi ilmiah, tetapi adalah sejarah masa lalu, peradaban bumi. Kami sebut prasejarah, yaitu sejarah sebelum sejarah yang kita kenal sekarang. Prasejarah ini seharusnya dapat digunakan sebagai referensi bagi umat manusia saat ini terhadap peradaban modern dan masa akan datang. Seorang Jepang yang berusia 66 tahun yang mengaku sebagai reinkarnasi dari Sakyamuni, dengan cerita pembukaannya, menceritakan kembali tentang 9 peradaban bumi. Peradaban umat manusia saat ini sebenarnya adalah peradaban manusia yang keberapa? Sampai sekarang ini, masih ada perbedaan pendapat. Ilmuwan besar seperti Newton, Einstein, Hawking, dan lain-lain juga tidak bisa berbuat apa-apa dalam masalah ini. Lantas, siapakah orang Jepang yang menceritakan kembali tentang peradaban ke-9 bumi ini? Apa yang tidak berani dikatakan oleh para ilmuwan dia berani mengatakan? Apakah yang dia katakan itu sesungguhnya adalah benar? Menggali kembali peradaban manusia pada masa silam adalah pekerjaan yang sangat sulit dan hampir tidak mungkin, karena musnahnya setiap peradaban hampir tidak meninggalkan jejak apapun. Misalnya sebuah benua tenggelam ke dasar laut, semua peradaban yang berada di atasnya akan lenyap, tidak tersisa apapun. Mata Ketiga pernah membuat video tentang reaktor nuklir pada 2 miliar tahun lalu. Itu karena sisa arkeologinya masih ditemukan. Setelah bumi hancur, bongkahannya dipakai lagi untuk membentuk bumi baru. Dalam miliaran tahun tersebut, bumi telah beberapa kali hancur dan terbentuk kembali. Demikian juga peradaban manusia telah mengalami pemusnahan beberapa kali. Ini sudah tak terhitung jumlahnya. Oleh sebab itu, penelusuran prasejarah hanya bisa berbasis pada orang-orang spiritual yang dengan kemampuannya melihat masa lalu. Secara ilmiah ini memang sulit dibuktikan. Materi video ini bersumber dari seorang Jepang bernama Ryuho Okawa yang mengaku dirinya adalah reinkarnasi Sakyamuni. Pandangannya tidak mewakili Mata Ketiga. Bagi teman-teman yang tidak percaya, anggaplah ini sebagai cerita fiksi pengantar tidur. Mungkin juga ada inspirasi yang bisa kita petik darinya. Happy Science atau ilmu kebahagiaan. Ryuho Okawa lahir di prefektur Tokushima pada tanggal 7 Juli 1956. Dia adalah pendiri dan presiden dari Happy Science, sebuah kelompok agama baru di Jepang. Dia mengaku dirinya adalah reinkarnasi dari Sakyamuni. Setelah lulus dari Fakultas Hukum di Universitas Tokyo, Ryuho Okawa bergabung dengan sebuah perusahaan perdagangan umum yang besar dan bekerja di kantor pusat di New York. Pada saat yang sama, di sekolah pascasarjana Universitas Kota New York, dia mempelajari keuangan internasional. Pada tahun 1981, dia menganggap dirinya telah mencapai pencerahan dan menyadari bahwa dirinya adalah jiwa besar kebahagiaan dan memikul misi besar untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi, pada tahun 1986, dia mendirikan Happy Science dan kemudian mendirikan Happiness Realization Party atau Partai Realisasi Kebahagiaan. Iptek kebahagiaannya digambarkan sebagai aliran sesat di Baidubek, situs web Tiongkok. Tapi yang menarik adalah, menurut laporan media, pada tahun 1995, Sekte Aum Shinrikyo Jepang mencoba menggunakan racun saraf VX untuk membunuh yang disebut pemimpin sekte ini. Menurut penelusuran Mata Ketiga, kemungkinan Ryuho dicap sebagai aliran sesat oleh ateis PKT, Partai Komunis Tiongkok, ada dua. Satu, adalah karena komentarnya terhadap PKT pada tanggal 3 Maret 2019. Dalam kunjungan keduanya ke Taiwan, Ryuho Okawa mengatakan, Tiongkok sekarang adalah hegemoni dan totaliter. Xi Jinping berkata, satu negara dua sistem. Lihat faktanya. Sekarang Hong Kong telah kehilangan kebebasan, bahagia, sejahtera, dan demokrasinya setelah kembali ke pangkuan Tiongkok selama lebih dari 20 tahun. Apakah otoritas Beijing bertanggung jawab untuk menepati janji mereka?
Dia juga menyerukan agar masyarakat Taiwan untuk berani memperjuangkan masa depan negara dan menyerukan Taiwan untuk peduli terhadap Hong Kong, Xinjiang, dan perkembangan hak asasi manusia, demokrasi dan kebebasan di daratan Tiongkok. Dia juga mengatakan Partai Realisasi Kebahagiaan mendorong Jepang untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Jepang, Taiwan, dan Amerika Serikat harus bersama-sama melawan infiltrasi dan invasi ke daratan Tiongkok. Kesaksian semacam itu tampaknya masih memiliki makna politik yang kuat. 2. Dia berbicara tentang 9 peradaban umat manusia. Mari kita lihat bersama. Bila kita mulai dari peradaban Garna dalam prasejarah, itu terjadi sekitar 760.000 tahun yang lalu. Hal ini sangat berlawanan dengan teori evolusi Darwin yang ateis yang diakui oleh Tiongkok. Darwin mengatakan bahwa nenek moyang manusia adalah kera. Teori ini tidak sesuai dengan pemahaman kita dalam agama, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Hal tersebut sangat berlawanan dengan pemahaman ateis komunis yang tidak percaya Tuhan. Oleh sebab itu, ajaran Ryuho Okawa pun dicap sesat. Hal seperti ini juga terjadi pada aliran Falun Dafa yang bersumber dari Tiongkok, mengajarkan sejati baik sabar, yang pengikutnya sudah mencapai ratusan juta orang dan telah berkembang ke seluruh dunia. Sekarang dilarang di Tiongkok. Tampaknya sejarah berulang kembali. Orang baik seperti Yesus akhirnya disalibkan oleh kerajaan Romawi. Manusia memang harus belajar dari pengalaman sejarah. Ryuho menyerukan dunia untuk percaya pada Tuhan, menghilangkan pikiran jahat, dan mengisi hati dengan cinta dan kebahagiaan. Pada video kali ini, kita akan membalikan roda waktu, melihat seperti apa 9 peradaban yang dikemukakan oleh Ryuho hingga masa depan umat manusia. 1. Fenomena umat manusia pada masa akan datang. Kita sekarang telah memasuki abad ke-21. Suatu pertanyaan timbul. Di era baru di masa depan, orang seperti apa yang akan muncul? Ada sebagian orang penuh dengan harapan menjunjung masa depan, dan sebagian gelisah untuk memasuki abad ke-21. Bagaimanapun, tanda-tanda zaman baru, pertanda munculnya umat manusia baru, sudah ada dalam masyarakat modern sekarang. Masa sekarang kita sedang berada pada masa transisi zaman. Selama masa transisi, banyak hal lama secara bertahap akan hilang, dan banyak hal baru secara bertahap telah berkembang. Kecambah zaman baru sudah mulai tumbuh di masa sekarang. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, ketika Atlantis tenggelam, runtuhnya peradaban lama dapat kita saksikan. Sebuah peradaban berakhir tidak berarti seluruh umat manusia juga berakhir. Yang terjadi adalah berakhirnya sebuah peradaban lama, sebuah peradaban baru akan dimulai. Peradaban baru ini pun secara bertahap berkembang dengan Mesir sebagai pusatnya. Setelah peradaban Atlantis hancur, dalam 10.000 tahun berikutnya, berkembanglah peradaban di Mesir, Persia, Yahudi, Tiongkok, Eropa, Amerika, Jepang, dan tempat-tempat lain. Ini adalah peradaban ke-9 umat manusia yang merupakan awal dari umat manusia saat ini. Ciri peradaban sekarang ini adalah intelektualitas, yang juga bisa dikatakan sebagai era intelektualitas yang sangat kuat. Oleh karena itu, banyak kegiatan untuk memahami dunia intelektual yang disebut peradaban intelektual. Peradaban Atlantis sebelumnya, sebagian besar merupakan peradaban yang berpusat pada rasionalitas. Sekitar 15.000 tahun yang lalu, ada era yang lebih tua dari Atlantis, yaitu sebuah benua bernama Mu di Samudra Pasifik. Sebuah peradaban unik pernah diciptakan di sini. Peradaban Mu mengacu pada peradaban energi cahaya. Pada saat itu, penelitian ilmiah dan penelitian keagamaan tentang energi cahaya sangat maju. Semua orang berfokus pada bagaimana meningkatkan energi cahaya mereka sendiri sebagai praktek utama. Bila ditelusuri lebih jauh, sekitar 37.000 tahun yang lalu, ada sebuah benua bernama Lamudia yang mengambang di Samudra Hindia. Manusia di era ini berpusat pada sensibilitas. Di era Lamudia, sebuah peradaban kepekaan diciptakan. Di era ini, umat manusia mengutamakan berlatih untuk mengasah kepekaan mereka.
Mereka yang mengakumulasi kultivasi pada tingkat tinggi dapat membedakan 3.000 jenis warna dan 2.500 jenis wewangian. Sebelum peradaban Lamudia, ada peradaban Miyutram yang lenyap sekitar 153.000 tahun yang lalu. Poros bumi pada waktu itu sangat berbeda dengan posisinya sekarang. Bagian benua Antartika saat ini dulunya merupakan wilayah beriklim sedang, dan daratan Antartika yang sedikit berubah bentuk ini adalah benua Miyutram. Benua ini tidak tenggelam ke laut seperti Mu atau Atlantis. Artinya, pada 150.000 tahun yang lalu, karena perubahan poros bumi, Miyutram yang iklimnya dulu hangat berubah menjadi zona dingin. Karena permukaannya tertutup es, hampir semua manusia dan makhluk yang hidup di daratan ini mati. Ini adalah legenda zaman es. Karena itu, di kedalaman es benua Antartika seharusnya terdapat banyak warisan peradaban. Sebelum benua Miyutram, ada benua Garna. Jaraknya pada 735.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, di tempat yang sekarang disebut Afrika dan Amerika Selatan, datarannya terhubung menjadi satu hingga membentuk benua raksasa. Peradaban Garna adalah peradaban yang berpusat pada kekuatan super. Tetapi karena perubahan kerak bumi yang tiba-tiba, daratan luas tersebut terbelah menjadi dua dan mulai bergerak. Peradaban Garna akhir dihancurkan oleh gempa berkekuatan 10 skala Richter. Menurut Ryuho, dia tidak berbicara tentang fiksi ilmiah, tetapi apa yang sebenarnya terjadi di bumi di masa lalu. Hal-hal ini harus menjadi acuan bagi peradaban modern dan masa depan. Sekarang kita coba lihat peradaban prasejarah menurut apa yang disampaikan oleh Ryuho. 2. Peradaban Garna, peradaban 1-4. Wilayah laut yang sekarang menghubungkan benua Afrika dan Amerika Selatan dulu adalah tempat daratan Garna. Dalam 300 juta tahun sejarah manusia, peradaban yang tak terhitung jumlahnya lahir dan menghilang seperti gelembung yang diciptakan oleh aliran sungai. Jika dijelaskan satu persatu, sebagian orang mungkin merasa ini tidak perlu. Namun penting bagi umat manusia sekarang untuk menguak materi masyarakat lalu, sekarang dan masa depan. Juga penting untuk menemukan apakah peninggalan peradaban masa lalu masih terkubur. Oleh karena itu, Ryuho membuka catatan akasik di dunia nyata. Dan dalam sejarah 300 juta tahun, dari catatan terbaru sekitar 1 juta tahun, dapat digunakan untuk menelusuri adanya kemajuan peradaban masa lalu. Pertama-tama, kita memulai dengan peradaban Garna. Benua Garna adalah benua yang terangkat dari dasar laut setelah terjadi letusan gunung berapi bawah laut pada 962.000 tahun yang lalu. Laut yang sekarang menghubungkan benua Afrika dan Amerika Selatan adalah tempat daratan dulu. Kemudian pada 735.000 tahun yang lalu, karena peristiwa daratan retak, maka terjadilah pergerakan benua yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Satu benua hilang, dua benua kemudian muncul. Benua tersebut telah mengalami lahirnya 4 peradaban. Artikel ini hanya membahas tentang peradaban terakhirnya yang disebut dengan peradaban Garna. Peradaban Garna dimulai sekitar 760.000 tahun yang lalu dan berlangsung selama sekitar 25.000 tahun hingga akhirnya benua ini lenyap. Peradaban ini merupakan peradaban yang berpusat pada kemampuan super. Saat itu, tinggi pria sekitar 2,1 meter dan wanita sekitar 1,8 meter. Yang paling istimewa adalah pria di peradaban ini memiliki mata bulat seperti hijau zamrud, yaitu mata ketiga yang terletak di tengah dahi. Mata ketiga ini biasanya tertutup dan hanya terbuka ketika kekuatan super digunakan. Wanita tidak memiliki mata ketiga, karena itu wanita sangat takut pada mata ketiga pria dengan kekuatan super dan secara bertahap jatuh ke status yang sifatnya melayani. Sebuah mitos yang diwariskan pada akhir peradaban Garna mengatakan, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sama, dengan bukti adalah bahwa Tuhan memberi laki-laki mata ketiga untuk melindungi dirinya dan keluarganya, dan memberikan rahim kepada perempuan untuk mewariskan keturunannya. Rahim seorang wanita pada waktu itu adalah organ dengan kemampuan super.
wanita dapat berkomunikasi dengan para jiwa dewa bayi di surga melalui rahim. Orang barat menyebutnya roh. Ibu yang menerima roh primordial bayi, yaitu wanita yang akan menjadi seorang ibu, akan berkomunikasi penuh dengan roh primordial bayi yang ingin turun ke dunia sebelum hamil. Hanya ketika setelah kedua belah pihak setelah saling setuju, roh primordial bayi baru dapat diterima ke dalam tubuh wanita tersebut. Oleh karena itu, dalam peradaban kuno ini tidak mungkin terjadi seperti aborsi pada zaman sekarang. 3. Peradaban Miyutram, Peradaban 5. Peradaban Garna adalah peradaban dengan superpower sebagai pusatnya. Namun pada akhirnya, peradaban tersebut dihancurkan oleh peristiwa tak terduga yang membelah daratan menjadi dua. Itu terjadi pada malam musim gugur sekitar 735.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, bumi menderu dengan tajam. Pusat Ekana yang merupakan salah satu kota pusat peradaban Garna mengalami retakan utara selatan. Dalam sekejap terbentuklah sesar atau patahan besar. Pada awalnya panjang sesar sekitar 100 km utara selatan. Setelah patah, air laut pun mulai meresap ke dalam patahan tersebut. Selanjutnya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa retakan daratan akan terpisah. Perubahan fase kedua terjadi pada hari ketiga. Gempa bumi yang kuat dengan kekuatan sekitar 10 magnitudo langsung menerjang dari lempengan bawah. Pada hari itu juga, ada sekitar 300.000 penduduk meninggal. Setelah itu lebar besar utara selatan memanjang sekitar beberapa kilometer, dan benua Garna akhirnya terpecah menjadi dua benua. Setelah puluhan ribu tahun kemudian, terbentuklah benua Afrika dan Amerika Selatan. Ada sebuah kota bernama Emina di Tenggara Garna. Orang-orang Emina yang tinggal di pusat kota ini adalah suku-suku dengan kemampuan melihat jauh ke depan, dan beberapa dari mereka merasakan bahaya besar akan menimpa, dan mereka pun melarikan diri dengan naik perahu ke benua baru, bagian selatan melalui laut. Legenda ini adalah salah satu prototipe Bahteranu. Namun mereka kehilangan peralatan peradaban yang penting. Bangsa Emina akhirnya berubah menjadi negara pertanian murni. Ini juga merupakan penyebab degenerasi mata ketiga yang dijelaskan sebelumnya. Berbagai peradaban kemudian muncul di benua baru ini. Yang paling terkenal adalah peradaban Miyutram yang berkembang antara 300.000 dan 153.000 tahun yang lalu. Karena nama ini maka benua tersebut disebut benua Miyutram. Ada 80% benua yang tumpang tindih dengan benua Antartika saat ini. Namun karena poros bumi benar-benar berbeda dari posisinya saat ini, benua Miyutram tidak sedingin Antartika saat ini, melainkan merupakan tempat yang hangat. Akibatnya, biji-bijian seperti gandum berkembang pesat di benua itu dan berkembang peradaban berbasis pada pertanian. Peradaban Miyutram yang paling berkembang adalah kehidupan makanan. Di era ini, semua jenis makanan untuk kehidupan telah dipelajari secara menyeluruh. Dari jenis makanan apa yang harus dimakan dengan kombinasi resep dan seni seperti apa yang paling bermanfaat bagi karakter manusia, hingga hubungan antara kehidupan dengan makanan dan kehidupan dengan spiritual manusia, semuanya melalui pengajaran yang menyeluruh. Jenis tanaman apa yang Anda makan untuk menjaga temperamen Anda tetap tenang? Jenis ikan apa yang Anda makan baru dapat menimbulkan kekuatan pada otot? Berapa kali sehari dan berapa banyak, dan jenis produk susu apa yang bisa membuat orang hidup lebih lama? Jenis alkohol apa yang berguna untuk mengaktifkan sel-sel otak? Studi serupa telah diuji berkali-kali di berbagai departemen budaya makanan dan kehidupan. Ada seperti dokter umur panjang, dokter stamina, dokter memperkuat ingatan, dan tokoh lainnya muncul. Juga berbeda dengan ujian masuk zaman sekarang. Tujuan sekolah adalah mencapai gelar doktor semacam ini. Ini semuanya ditentukan sejak usia dini dan belajar keras. Peradaban Miyutram memiliki banyak penelitian tentang kehidupan makanan dan temperamen manusia. Namun tidak seperti peradaban Garna yang berfokus pada kemampuan spiritual. Peradaban Miyutram bersifat damai, tetapi memiliki pandangan yang meremehkan kemampuan spiritual. Dengan kata lain, telah mengalir ke materialisme modern saat itu.
Mereka membenci kemampuan spiritualitas. Dengan kata lain, itu adalah seperti pemikiran materialistisme saat ini. Pada zaman sekarang, bila ada antara orang-orang yang sangat peduli dengan makanan, kesehatan, atau makanan kecantikan, mungkin mereka pernah hidup pada periode peradaban Miyutram ini. Setelah mengalami reinkarnasi beberapa kali, mereka masih memiliki semangat untuk mempelajari kehidupan nyata. Masa kejayaan Miyutram adalah pada 160.000 tahun yang lalu. Pada waktu itu, Musa saat itu bernama Amura turun ke bumi. Ia mengumandangkan dari kehidupan makanan beralih ke kehidupan spiritual, meluncurkan revolusi spiritual yang besar. Saat itu, Master Amura dianiaya dengan kejam, dengan tuduhan mempermainkan kebodohan pentingnya budaya hidup makanan tradisional Miyutram. Revolusi spiritual Amura tidak berhasil, namun dia telah menyampaikan pesan bahwa ada hal lain selain makanan dan kehidupan yang memiliki pengaruh besar pada sifat manusia. Hal menyebar ke hati manusia saat itu. Dalam arti tertentu, gerakan ini bisa dikatakan sebagai agama modern yang berjuang melawan materialisme. Benua Miyutram memasuki zona dingin akibat pergerakan kutub yang tiba-tiba pada 153.000 tahun yang lalu. Setelah itu zaman es dimulai di sini. Kepunahan peradaban Miyutram disebabkan oleh perubahan poros bumi. Pada suatu senja pada 153.000 tahun yang lalu, orang-orang menemukan bahwa cahaya merah yang tidak biasa muncul di langit. Langit diwarnai merah seperti darah. Kemudian kerumunan orang pun berbondong-bondong ke ilmuwan untuk bertanya. Tetapi tidak ada yang bisa menjawab fenomena tersebut. Pada sekitar pukul 10 malam itu, banyak orang melihat semua bintang di langit berjatuhan. Namun orang mengira itu adalah meteor yang jatuh, bukanlah bintang. Saat itu, bumi mulai berguncang dengan kuat. Kejadiannya sama seperti bola yang tenggelam di laut, kemudian muncul lagi dari dalam air, berputar dalam satu lingkaran, dan bumi pun berubah posisinya dengan cara seperti ini. Setelah beberapa bulan, mulai terlihat efek yang jelas muncul di tanah. Salju pun turun di Miyutram yang hangat, dan daratan mulai membeku. Peradaban Miyutram pada awalnya adalah peradaban yang terutama berbasis pada pertanian, dan fenomena pembekuan ini menjadi bencana yang fatal bagi pertanian pada waktu itu. Orang-orang segera mulai berjuang keras melawan kelaparan. Ada juga orang yang menciptakan kota bawah tanah untuk memperpanjang kelangsungan hidup mereka. Tetapi mereka hanya bertahan 2 atau 3 tahun lagi. Pada akhirnya, satu persatu dari mereka semua meninggal. Kejadiannya sungguh mengenaskan. Pada saat itu, kebetulan musim hujan sedang berkecamuk, dan hujan yang lebat terus-menerus. Karena cuacanya sangat dingin, akhirnya air hujan yang tergenang pun berubah menjadi es dan salju. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, salju tebal lebih dari 5 meter menumpuk. Ibu kota Miyutram, Ramit pun hancur total pada saat itu. Namun beberapa orang berhasil melarikan diri dengan perahu, sehingga sebagian peradaban Miyutram bisa menyebar ke benua lainnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Jika Anda memiliki pandangan sendiri tentang peradaban tersebut, silakan tinggalkan pesan. Jika Anda menyukai konten edisi ini, jangan lupa untuk membagikannya kepada keluarga dan teman Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di episode kedua berikutnya. Terima kasih telah menonton video mata ketiga ini. Salam.